Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzai Dinarsianto dengan NIM di Digital 09. Saya dari Tero angkatan 2024. Kali ini saya akan memaparkan PPT yang saya buat, yaitu arsitektur dan komunikasi dari seri URT. Jadi langsung aja. Yang pertama, URT itu bekerja seperti antrean kasir. Bit data dilewatkan per satu-satu, bukan serombongan. Walau terlihat lambat, metode ini sangat stabil untuk kabel panjang dan komunikasi antar perangkat berbeda. Nah, jadi di modul ketiga ini tuh mengeksplorasi cara memastikan data mengalir dengan ritme presisi dari tingkat byte hingga arsitektur gateway terintegrasi. Lanjut, kita masuk ke anatomi data URT dan sinkronisasi ritme. Yang pertama itu the envelope yang dimana start bit buka, yaitu sinyal awal pembuka jalur. Lalu masuk ke isi surat, yaitu data bits, dan di sini bits itu memiliki 8 bit payload informasi utama. Lanjut ke parity bit atau satpam, yaitu sebagai pengecek keamanan data yang bersifatnya opsional. Dan yang terakhir ada stop bit atau tutup, yaitu tanda akhir transmisi. Dan ada tegir juga, yaitu format dari standar 8N1, yaitu 8 data, no parity, dan 1 stop bit. Kecepatan transmisi baud rate ibarat kecepatan bicara dua orang. Jika tidak sinkron, pesan akan hancur dan salah diterjemahkan. Jadi untuk baud rate-nya sendiri itu harus sama. Yang seperti contoh di sini itu 115.200 dengan 115.200. Nah, lanjut ke matriks arsitektur ESP32 dan STM32 juga. Itu perbedaannya, yang pertama dari fleksibilitas pinnya terlebih dahulu. Yang pertama, untuk di ESP32 itu sifatnya dinamis. Dia memiliki 3 set URT bebas routing seperti stop kontak portable. Dan untuk STM32 itu sifatnya tetap dan terstruktur. 3 user pada jalur pin hardware itu spesifik. Lanjut ke API utama. Pertama ada UART driver install dan UART read bytes pada ESP32. Lalu pada STM32 itu hal UART retrieve IT dan hal UART transmit. Terus untuk manajemen event pada ESP32 itu mengandalkan QW event free RTOS, dan itu optimal untuk gateway multi tugas. Dan untuk STM32 itu mengandalkan callback interrupt deterministic, harus di rearm. Dan untuk CLI terminalnya pada platform AW-nya itu harus ada build auto upload, PIO run E, dan ada monitor PIO device monitor. Lalu untuk evolusi penerimaan data ESP ini, yang pertama itu ada dari polling sendiri. Nah, polling sendiri itu MCCU memblokir tugas lain murni untuk menunggu byte masuk. Sangat tidak efisien, CPU sering menganggur. Lalu lanjut kedua, intro itu seperti bel pintu. Jadi CPU bekerja normal, merespon hanya saat ada sinyal masuk, responsif, namun rentan kehilangan data saat bercepat. Jadi untuk SM32 itu wajib di rearm. Lanjut ada ring buffer yang ditandakan seperti tandon air, yaitu ESR inlet menuang data secara cepat ke buffer. Main loop outlet itu memprosesnya perlahan, mencegah panik dan data loss saat traffic data padat. Nah, itu tadi untuk evolusi penerimaan data. Terus kita lanjut ke manajemen perintah dan protokol. Jadi untuk alur perintahnya sendiri itu ada, yang pertama ada raw data atau data yang mentah. Data mentah ini itu bakal masuk ke command parser atau resepsionis, seperti resepsionis. Jadi trim spasi ubah ke uppercase, memetakan teks ke header.
Lalu lanjut ke JSON protokol, itu formulir digital. Jadi struktur data standar mudah dibaca mesin dan manusia, seperti CMD, set, pin, dan segala macamnya. Nah, di sini juga ada line editor shell, yaitu mengubah koneksi walkie-talkie satu arah menjadi shell interaktif. Dilengkapi fitur echo, backspace, dan navigasi history. Pengingat 5 perintah untuk operator. Seperti itu. Lanjut ke keandalan link dan validasi paket. Jadi untuk yang pertama di sini ada berapa komponen? 5. Yang pertama ada STX, length, data, CRC8 dan ETX. Masuk ke STX dulu, yaitu sebagai pagar awal, DLE stuffing jika data bentrok. Terus untuk lengthnya sendiri itu di sini untuk mendeteksi atau jeda batas paket via ESP timer atau HAL gating. Terus di sini juga ada parity error, ada framming error, ada overrun error, dan noise error. Lalu masuk ke data, yaitu sebagai payload utama. Lalu untuk masuk ke CRC8-nya sebagai sidik jari verifikasi integritas terhadap noise. Tolak jika gagal. Dan yang terakhir adalah akhir-akhir, yaitu ETX. Error static memantau matriks ini layaknya panel kesehatan pasien untuk menilai kualitas jalur kabel fisik. Oke, lanjut untuk topologi lanjut multi UART bridge. Jadi sini ada serial monitor sebagai host dengan baud rate itu 115.200 dan masuk ke MCU bridge, yaitu sebagai penerjemah, dan ada perangkat lapangan yang bernilai bautnya itu sebesar 9.600. Nah, di sini tuh pada ESP memanfaatkan dua task forward terpisah pada UART 0 atau host dan UART 1 sebagai sensor menggunakan pin dinamis. Sedangkan STM32 itu menjembatani user 1 dan user 2 sepenuhnya berbasis interrupt, memantau statistik byte untuk mencegah bottleneck. Masuk ke integrasi proyek, yaitu gateway lab kimia. STM32 sensor node ngirim, fungsinya itu mengambil data suhu, membungkus ke paket STX, CRC, dan ETX, dan pengirim periodik. Lalu untuk ESP32 itu gateway hub sebagai pusat, yaitu urutannya dari ring buffer, validasi CRC, dan parsing JSON. Nah, pada arsitektur modular itu kode wajib dipisah, yang dimana ada frame protokol, commander parser, dan ring buffer layaknya tim kerja spesialis. Kemudian komunikasinya disiplin, terukur, dan kebal terhadap crash. Nah, untuk pola desain aman untuk embedded system ini seperti divisualkan seperti restoran kitchen. Yang pertama ada the golden rules. Jadi ada pisahkan, pengambilan, dan pemrosesan. Di sini maksudnya yaitu sebagai ISR harus dieksekusi instan. Pindahkan parsing string atau JSON yang berat ke main text. Yang kedua ada batas memori jelas. Yang dimaksud sini itu selalu didefinisikan ukuran maksimum buffer untuk mencegah overflow atau hard fault. Yang ketiga ada wajib ada timeout. Jadi jangan biarkan state mesin tersangkut selamanya menunggu byte yang hilang. Dan yang keempat ada debugging bertahap, yaitu uji jalur fisik dengan program echo sederhana, lalu naik perlahan ke CRC. Jangan melompat langsung ke protokol kompleks. Lanjut ada panduan evaluasi dan bukti praktikum. Ya, jadi ini untuk contoh-contohnya memiliki durasi 15-20 menit, demonstrasi nyata, integrasi proyek. Oke, untuk PPT-nya seperti itu. Kita langsung lanjut ke codingannya. Nah, jadi untuk codingannya sendiri di sini yang pertama kita masuk ke ESP-nya terlebih dahulu. Jadi untuk kurang lebihnya seperti ini. Kurang lebihnya untuk dari codingan ESP sendiri. Terus lanjut kita masuk ke
codingan pada STM-nya. Sebentar. Mana ya? Nah, jadi untuk codingan pada STM-nya seperti ini ada 2 LED dan 2 button. Nah, di sini tuh kita harus bisa mengontrol si LED ini menggunakan button ini, dan ada tampilan HMI-nya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk codingan pada STM-nya. Lanjut kita ke videonya. Nah, jadi ini video dari praktikum modul serial. Ini. Nah, jadi jika ditekan on di sini lampu bakal menyala pada buttonnya. Misal kita pencet set, klik, dan di sini juga ada keterangannya yaitu press. Berarti artinya pada push button ini lagi ditekan. Gitu. Dan ketika ditekan bakal menyalakan si lampunya. Dan untuk di sini juga ada data status reportnya. Jadi apakah lampu ini sedang nyala atau sedang mati, dan dari buttonnya sendiri itu juga bisa terdeteksi apakah sedang ditekan atau sedang dirilis. Dan ini juga ada jamnya, waktunya kapan ditekan dan tidak. Oke, mungkin segitu saja video modul 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.